Anies Baswedan kembali menjadi sorotan. Dia berubah soal hak angket. Perubahan apa lagi yang sedang beliau jalankan? Ya, meskipun koalisinya perubahan. Jadi nggak aneh bila Anies itu berubah-ubah. Tapi minimal geraknya setiap hari pengen tahu perubahannya apa aja. Sekarang apa, besok apa, besoknya lagi apa. Cuma itu aja yang pengen kita tahu. Perubahan apa lagi nih? Perubahan apa lagi nih? Kemarin-kemarin ngomong sangat tegas urusan hak angket. Bahwa 3 partai koalisi siap. Wah, tegas kan urusan hak angket. Sekarang enggak, saudara. Enggak mau bicara panjang lebar soal hak angket katanya. Itu bukan ranah saya. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu nih. Mungkin ini yang menjadi sebab Anies itu dianggap manusia suci ya. Karena tidak pernah salah. Kita cek dulu videonya ya. Foto-foto berita-berita yang menegaskan bahwa setiap ada kesalahan dia lemparkan kepada yang lain. Dikumpulkan oleh netizen kita. Memang sangat kreatif netizen kita itu ya. Aduh. Oke, begitu bos. Betapa cerdas Bapak Anies Baswedan. Selalu punya alasan, selalu punya jawaban atas segala persoalan, atas segala kesalahan. Astagfirullah. Hanya orang yang punya IQ tinggi, yang mampu mengeluarkan bahasa banjir sebagai parkir air. Wah, itu IQ-nya harus sangat tinggi, bos. Siapa yang pernah membayangkan ya banjir supaya mendapatkan legitimasi bahwa ini bukan sebagai sebuah kesalahan, maka dikatakanlah sebagai parkir air. Hanya Anies Baswedan yang mampu menciptakan bahasa itu. Hanya Anies Baswedan. Makanya ya wajar para pengikutnya seolah menganggap bahwa Anies itu maha suci. Karena bahkan kesalahan pun yang tampak di depan mata enggak dikatakan sebagai sebuah kesalahan. Dia kemas dengan bahasa-bahasa yang halus dan meyakinkan. Oh, ini salah air, oh ini salah angin, oh ini salah polusi dan lain sebagainya. Padahal mereka semua yang dikatakan oleh Anies itu benda mati, saudara. Jadi yang bisa mengendalikan mereka ya kita. Misal banjir, yang bisa mengendalikan banjir itu ya kita. Mau lewat kemudian resapan air, mau lewat gorong-gorong. Kalau airnya 1 ember, logika kita mengatakan udah aja buat sumur resapan kan. Selesai itu air, nggak bakalan kemana-mana. Tapi kalau airnya banyak, apakah akan disedot oleh sumur itu? Nggak bisa nampung, bos. Harus kemudian ada gorong-gorong untuk mengalirkannya. Tapi ya itulah kesaktian Anies. Sunnatullah, bayangkan. Itu kecerdasan Anies Baswedan. Sunnatullahnya air itu dari langit turun ke bumi, kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Bukan dialirkan lewat gorong-gorong raksasa. Itu kan dulu kan sempat rame. Itu kehebatan Anies Baswedan. Lalu kita ke intinya nih. Anies mendadak berubah soal hak angket. Perubahan apa lagi? Coba dari suara.com. Anies mendadak berubah soal hak angket. Biar ketua dan sekjen yang bicara. Oke, kita coba baca nih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan urusan usulan hak angket
dugaan kecurangan pemilu 2024 yang belakangan ramai menjadi perhatian diserahkan kepada partai politik di koalisi perubahan. Nanti kita akan sambungkan dengan pernyataan Surya Paloh baru-baru ini kan, baru keluar kan Surya Paloh dengan ketua PKS, dengan ketua umum PKB kan. Nah, nanti kita akan coba kait-kaitkan ya. Apa hubungannya? Bagi saya statement Anies ini ada kaitannya dengan pertemuan Surya Paloh dan ketum partai yang lain dari koalisi perubahan itu ya. Kini Anies Baswedan enggan bicara panjang lebar terkait hak angket kecurangan pemilu 2024. Kalau menyangkut angket seluruhnya ada di dalam supaya wilayah partai, kata Anies kepada wartawan. Mungkin ada seluruhnya di dalam wilayah partai gitu ya, mungkin. Anies menyebut terkait usulan hak angket tersebut merupakan ranah para ketua umum dan sekjen partai koalisi. Kemarin-kemarin nggak gitu Anda meyakini bahwa semua partai ini siap mengusung urusan hak angket, mendorong urusan hak angket. Lalu kan Surya Paloh itu kemarin mengatakan, kita akan dorong kok. Kita akan support keinginan Anies Baswedan sebagai capres yang diusungnya dengan Muhaimin Iskandar. Bayangkan, bahasa Paloh itu akan mendukung, akan mensupport. Lalu Aniesnya kemarin mengatakan partai koalisi perubahan yakin, sekarang dilemparkan lagi itu kalimat. Itu bukan ranah saya, tapi ranah ketua umum partai dan sekjen partai. Padahal ketua umum partai kalau mengacu terhadap statement Surya Paloh itu akan mendukung kalau memang Anies menginginkan untuk hak angket. Kita akan dorong, kita akan support, kita akan dukung. Tiba-tiba dilemparkan lagi, bukan urusan saya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Maksudnya apa? Surya Paloh ketemu Jokowi. Dipremingkan oleh masyarakat, oleh saya pribadi, oleh banyak para pengamat politik, bahwa ini Surya Paloh kayaknya bakal gabung nih ke 02. Alur logikanya ya. Lalu kemudian ribut urusan hak angket. Anies meyakini betul bahwa partai pengusungnya itu akan sepakat urusan hak angket. Lalu Ahmad Saroni mengatakan, "Oi, nanti dulu. Ini ranahnya ketua umum partai, bukan ranahnya capres. Bukan ranahnya Anies Baswedan, tapi ranahnya Bapak Surya Paloh sebagai ketua umum partai politik salah satunya." Lalu Surya Paloh mengeluarkan pernyataan seolah oke, kita support aja, kita dorong aja dan lain sebagainya, urusan hak angket itu. Lalu sekarang Anies mengatakan, bukan ranah saya, tapi ranah ketua umum. Hei, ketua umum Partai Nasdem itu sudah menyerahkan kepada Anda, bos. Kenapa dilempar lagi kepada ketua umum partai? Artinya ini coba bayangkan tuh. Ada apa? Skenario apa yang sedang dijalankan? Saya curiga memang Pak Surya Paloh itu mungkin membisiki kepada Anies, "Anies, jangan macam-macam urusan hak angket. Itu urusan saya. Ya, urusan saya itu, bukan urusan capres." Ya, kalau ngomong di media kan kita support, kita dorong, dan lain sebagainya. Tapi ketika di belakang kita nggak tahu. Faktanya Anies seolah ketakutan berbicara hak angket sekarang. Bukan ranah saya, tapi ranah ketua umum. Ketua umum menyerahkan, silakan, keinginan capres. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Wes lah. Jadi secara khusus biar pemimpin partai, sekjen dan ketua yang bicara, ucap Anies. Udah cukup ya. Jadi poinnya adalah, ya inilah namanya perubahan. Selalu setiap saatnya berubah-ubah. Kemarin yakin, sekarang ragu. Ya, kemarin memastikan, sekarang tidak lagi. Mungkin Surya Paloh itu masih ingin dilihat bahwa
Ya, dia masih konsisten di garis perubahan. Sembari membisiki ke Anies, jangan terlalu depan ya, apalagi urusan hak angket. Itu urusan saya. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.